Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya, nak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini Pak Wan tampil beda ya. Pakai kacamata, pakai masker. Kenapa? Kita harus sadari bersama bahwa sekarang ini Indonesia sedang dalam bencana kesehatan, yaitu COVID-19. Terutama di Surabaya penularannya masih luar biasa, yang terkena virus pun juga cukup banyak. Itu artinya kita harus betul-betul ikut berpartisipasi menjaga agar COVID-19 ini tidak terus berkembang dan agar segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Karena sekarang Pak Wan ada di dalam ruangan dan sekarang Pak Wan sendirian, tidak bersama dengan siapa-siapa, maka masker dan penutup wajah Pak Wan bisa Pak Wan buka. Nah, aman. Tapi ingat, kalau kita beraktivitas di luar rumah atau berkomunikasi dengan berinteraksi dengan orang lain, kita harus menggunakan masker, minimal menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya. Oke. Pertemuan kita kali ini di kelas kalian yang kelas berapa sekarang? 11 ya. Kita bertemu di dalam mata pelajaran otomatisasi, tata kelola humas dan keprotokolan. Mata pelajaran ini baru muncul di kelas 11 sebagai pengembangan pengetahuan yang harus kalian miliki sebagai calon seorang sekretaris atau petugas administrasi ataupun bidang yang lainnya. Karena ini baru akan Pak Wan jelaskan terlebih dahulu nanti. Sebelum itu Pak Wan ingatkan kembali tentang visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya agar tujuan kita sama di dalam belajar ini. Visinya apa? Kita harus unggul di bidang ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari hari ini. Cerdas, mandiri, dan dalam haluan ahli sunnah wal jamaah. Untuk mencapai itu semua, apa yang harus kita lakukan? Misinya adalah yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pendidikan, pelajaran keagamaan, dan seterusnya, termasuk yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak ya, visi ini harus selalu kita pegang agar kita lulus nanti sesuai dengan apa yang kalian impikan. Oke, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu KIKD. KI itu kompetensi inti dan KD itu kompetensi dasar. Mata pelajaran otomatisasi, tata kelola humas dan protokoler atau keprotokolan. Satu semester ini KIKD yang harus kalian tempuh adalah 5. Yang pertama, memahami kehumasan. Kita pelajari dulu humas itu apa. Orang bilang kalau tidak kenal itu tidak sayang. Sama, kalau kita tidak tahu humas, kita nggak akan bisa kemana-mana nanti. Oke, yang kedua, memahami regulasi bidang kehumasan. Ini berkaitan dengan aturan-aturan di bidang humas, peraturan-peraturan, undang-undang, perpu, dan lain-lain. Serta yang terbaru itu undang-undang ITE, itu juga terkait sama humas. Agar kita tidak sampai terjerat dengan hukum. Gak enak kan kalau ujung-ujungnya nanti di penjara. Oke, yang ketiga, memahami halayak humas. Halayak humas itu yang menjadi target humas itu siapa saja. Nah, itu nanti kita pelajari. Yang keempat, menganalisis etika dan kode etik. Ini yang akan menjaga kita agar dipandang baik oleh masyarakat ketika kita menerapkan etika dan kode etik yang tepat. Yang kelima, menerapkan pelayanan prima. Semuanya itu kita rangkum dalam bentuk
citra yang kita tampilkan, pelayanan prima terhadap pelanggan. Itu yang akan menjadi tujuan kita 1 semester ke depan. Semoga semua bisa dipelajari dengan baik dan yang menjadi tujuan bersama kita tercapai. Oke, siap ya untuk pelajaran hari ini? Semua harus ikut menyaksikan video ini satu kelas, jangan sampai ada yang tertinggal. Boleh diulang 2-3 kali, boleh, sampai kalian betul-betul memahaminya serta mengerjakan tugas-tugas yang nanti diberikan. Oke ya, buku yang bisa kalian gunakan buku SMK kelas 2 tentang otomatisasi tata kelola humas dan protokoler. Kalian juga bisa mencari referensi lain dari buku-buku humas atau buku public relation, atau mungkin kalian juga bisa langsung mencari di Google, cari saja tentang humas atau public relation. Di sana banyak informasi, banyak artikel-artikel, bahkan juga makalah-makalah, paper atau jurnal terkait dengan humas ataupun atau public relation atau PR. Oke, siap ya, kita mulai pelajaran hari ini ya. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu humas. Nah, Pak tadi nyebut humas, nyebut juga public relation. Itu ada bedanya enggak? Pada prinsipnya sama. Humas itu identik dengan pemerintahan, kantor-kantor pemerintah, dinas pemerintah, entah itu dinas provinsi, dinas kota, ataupun di kementerian, itu menggunakan istilah humas. Public relation itu digunakan di perusahaan. Di perusahaan-perusahaan itu lebih menggunakan istilah public relation. Pada prinsipnya sama. Hanya saja kalau di pemerintahan itu pelanggan eksternalnya itu atau eksternal humasnya itu adalah masyarakat umum yang menjadi bagian dari pemerintah tersebut, sedangkan public relation di perusahaan yang menjadi eksternal adalah pelanggannya maupun calon pelanggannya. Oke, apa itu humas? Humas adalah ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Jadi ini bagian dari ilmu sosial dan dia itu induknya di ilmu komunikasi. Karena humas itu intinya adalah komunikasi. Komunikasi dua arah antara perusahaan dengan pelanggannya, pemerintah dengan masyarakatnya, atau sebaliknya. Jadi intinya humas itu tentang komunikasi dua arah. Selain itu humas juga menjadi profesi di bidang komunikasi, yakni profesi public relation officer. Di bidang komunikasi itu ada salah satu jabatan itu namanya public relation officer. Kalau di pemerintahan disebut dengan pejabat humas. Oke. Yang kedua, humas merupakan upaya terencana. Ingat ya, kata kuncinya humas itu terencana. Jadi direncanakan untuk mempengaruhi opini melalui kinerja tanggung jawab sosial dan dapat diterima berdasarkan komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Kata kuncinya terencana dan komunikasi dua arah dan saling memuaskan. Humas itu harus direncanakan baik-baik oleh perusahaan, dikomunikasikan, dan ada komunikasi dua arah, dan keduanya harus bisa saling mengerti sehingga mereka sama-sama puas. Oke, yang ketiga, humas dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan, investor, pemilih, atau masyarakat umum. Nanti humas itu akan kita bagi jadi dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu ke karyawannya atau pegawainya dalam perusahaan, kalau eksternal itu bisa ke pelanggan, ke masyarakat, atau ke investor. Itu nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi. Berikutnya, humas juga dapat didefinisikan sebagai praktek mengelola komunikasi antar organisasi dengan publiknya. Jadi ini intinya tetap di komunikasi ya. Istilah-istilah humas itu apa saja? Yang pertama ada corporate communication. Ini hanya istilah saja ya, biasa digunakan di perusahaan. Perusahaan itu tidak hanya menggunakan public relation, tapi istilah yang lain ini juga sering digunakan.
Ada corporate communication, ada communication, ada corporate relation, ada corporate affair, ada corporate public affair, ada corporate marketing and communication, corporate secretary, public affair, dan public information. Pada prinsipnya semuanya ini sama, hanya beda istilah penggunaan. Kalau di perusahaan, istilah itu kan bisa digunakan, istilah itu bisa diambil sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga setiap perusahaan itu bisa beda-beda. Kalau di pemerintahan, semua sama. Oke, istilah humas ini yang seperti Pak Wawan jelaskan tadi. Kalau di pemerintahan itu disebut dengan humas, ada bironya sendiri, biro humas. Kalau di swasta itu disebut dengan public relation. Loh Pak, swasta boleh nggak Pak pakai istilah humas? Boleh-boleh saja. Tapi sepertinya kalau didengarkan itu lebih keren PR ya. Public relation. Misalnya, kamu kerja di mana? Di perusahaan bagian apa? PR. Wah, ini keren sekali. Berikutnya, humas ini semakin kesini itu semakin dibutuhkan. Apalagi dalam perkembangan teknologi yang sekarang luar biasa dahsyatnya, humas itu sangat penting sekali. Itu apa? Dan kenapa kok itu jadi sangat penting? Yang pertama, dinamika organisasi. Organisasi itu terus berkembang. Jadi humas harus terus menjelaskan ke masyarakat perkembangan organisasi ini agar masyarakat itu tidak gagal paham. Agar masyarakat itu betul-betul memahami bahwa perusahaan ini terus berkembang dan maju. Oke. Yang kedua, karena adanya persaingan antar organisasi atau perusahaan sudah pasti ya kalau perusahaan itu pasti bersaing. Nah, humas ini bisa jadi salah satu ujung tombaknya untuk memenangkan persaingan. Contohnya seperti ini aja. Kalau kita itu punya kelebihan, kalau perusahaan punya produk yang baik, tapi tidak disampaikan dengan baik ke masyarakat, masyarakat bisa paham tidak? Masyarakat tertarik tidak? Pasti tidak tertarik. Tidak tertarik karena apa? Karena tidak tahu. Untuk itu humas penting untuk memenangkan persaingan agar apa yang dimiliki perusahaan, citra baik yang dimiliki perusahaan itu betul-betul dipahami oleh pelanggannya atau masyarakat. Yang ketiga, tuntutan publik terhadap kebutuhan layanan informasi. Sekarang masyarakat atau pelanggan itu ketika mau menggunakan produk atau jasa baik dari pemerintah ataupun dari perusahaan swasta, itu betul-betul nyari informasi terlebih dahulu. Ini barangnya bagus tidak, spesifikasinya seperti apa. Terus nanti setelah kita gunakan purna jualnya bagaimana, servis dan seterusnya. Nah, itu masyarakat mencari itu sebelum menggunakan produk dan jasa. Tugasnya public relation menjelaskan itu agar masyarakat betul-betul memahaminya. Berikutnya, publik atau pelanggan semakin kritis, betul ya? Sekarang semakin kritis ya. Dikit-dikit share di media sosial, dikit-dikit buat video tentang mungkin ada yang kurang dari perusahaan, mungkin ada kurang dari kebijakan pemerintah. Nah, ini pemerintah maupun swasta harus betul-betul mengefektifkan public relation-nya agar kekritisan masyarakat ini dapat tertampung sehingga tidak sampai menjadi gejolak, sehingga tidak sampai merugikan perusahaan. Oke, berikutnya perkembangan teknologi komunikasi. Wow, ini sudah pasti ya. Perkembangan teknologi itu luar biasa dahsyatnya. 10 tahun yang lalu itu belum ada WhatsApp group dan lain-lain belum ada. Sekarang orang itu dapat informasi sedikit saja sudah bisa langsung menyebar kemana-mana. Bayangkan kalau informasi itu informasi negatif, pasti akan segera menyebar kemana-mana. Apabila perusahaan tidak segera mengantisipasi itu akan jadi malapetaka bagi perusahaan. Produk bisa tidak laku dan seterusnya. Ya. Berikutnya besarnya pengaruh opini publik. Ini betul sekali, opini publik itu sekarang pengaruhnya luar biasa. Kalau opini publik itu positif, masyarakat akan mudah untuk terpengaruh.
Tapi kalau negatif, nah ini dampaknya juga kurang baik untuk perusahaan ataupun pemerintah. Yang berikutnya pengaruh media massa. Media massa sekarang orang bilang sih ada media massa mainstream dan yang biasa. Ini public relation harus mampu mengendalikan media massa ini agar cita perusahaan agar tetap terjaga. Terakhir, organisasi atau perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik. Oke, baik. Berikutnya, Humas berperan sebagai sumber konseling, juga pada prakteknya jadi tulang punggung perusahaan. Oke, berikutnya unsur-unsur pembentuk citra perusahaan itu apa saja? Yang pertama adalah good image atau citra baik. Ini yang menjadi pondasi perusahaan citra baik. Untuk membangun PR yang bagus, yang pertama itu adalah citra perusahaan ini yang harus dijaga di masyarakat maupun di pelanggannya. Masyarakat kecewa harus segera diatasi. Kalau tidak, nanti dampaknya citra baik perusahaan akan tercemar atau citra baik perusahaan akan menurun, sehingga kepercayaan masyarakat turun, sehingga dampaknya bagi perusahaan kalau dia jualan produknya tidak laku, kalau dia jasa pelayanan masyarakat akan banyak yang komplain. Surabaya itu sekarang luar biasa untuk citra baiknya dalam pengurusan dokumen-dokumen. Contoh saja sederhana seperti kita membuat KTP ataupun sejenisnya di kelurahan atau kecamatan. Itu sekarang prosesnya sangat cepat sekali, berbeda dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kita bisa sampai 2, 3, 4 kali harus bolak-balik ke kelurahan. Sekarang untuk buat KTP itu saja kita cukup datang 2 kali. Pertama kita daftar ngisi, berikutnya tinggal ngambil saja KTP-nya. Kita ditelepon sama pihak kecamatan atau kelurahan, KTP tinggal ngambil. Nah, itu membangun citra baik. Akhirnya masyarakat yang berprasangka, wah sekarang pemerintahan kita keren ya, ngurus KTP aja kita nggak repot gitu. Dan ngurus-ngurus yang lain juga tidak repot. Terakhir kemarin saya tuh ngurus ini akte lahir. Itu saya tinggal datang ke kelurahan, bawa yang disyaratkan, fotokopi beberapa dokumen, saya dimintai nomor telepon. Sudah, setelah itu saya sudah diminta untuk pulang, nanti tinggal nunggu di telepon kalau aktenya sudah jadi, akte dan KK. Betul, 2 minggu kemudian saya ditelepon, akte tinggal ngambil dan tidak pakai biaya. Nah, itu berarti apa? Humas pemerintah kota Surabaya itu berhasil membangun citra yang baik, good image bagi pemerintahan. Perusahaan swasta pun juga sama. Ketika dia mampu membangun citra yang baik, otomatis pelanggan itu akan loyal terhadap produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada goodwill atau ada itikat baik dari perusahaan. Itikat baik itu niat anak-anakku. Jadi perusahaan punya niat baik untuk betul-betul membangun komunikasi yang baik antara dua belah pihak. Harus ada saling pengertian antara kedua belah pihak serta saling mempercayai dan saling menghargai. Dan akhirnya apa? Akan tercipta toleransi antar dua belah pihak. Kalau sudah terbangun toleransi, itu ada kekurangan dikit aja pasti ditoleransi, oh nggak apa-apa dikit aja. Kalau sudah sampai pada tahap ini, wah ini sangat berhasil sekali dalam membangun citra baik perusahaan. Jadi ada rasa saling pengertian, betul ya. Kalau kita sudah percaya itu pasti rasa toleransi itu akan terbangun, betul ya. Kalau kita sudah percaya, itu pasti kalau produk sudah kita gunakan dan kita percaya, kemudian hari kita membutuhkan produk yang sama pasti akan beli pada merek tersebut. Oke, itu untuk membangun citra baik perusahaan. Berikutnya, ini kata kunci untuk memahami secara umum definisinya. Public relation itu yang pertama itu disengaja, oke ya, betul ya, disengaja. Yang kedua itu direncanakan, dibarengi dengan kinerja yang bagus.
Di sana ada kepentingan publik yang harus disalurkan dan ada komunikasi dua arah. Dikelola dengan manajemen yang bagus. Oke, berikutnya tugas public relation ini ada apa saja? Di sini saya rangkum kurang lebih ada 5 tugas dari humas atau public relation sehari-hari. Yang pertama adalah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar, visual kepada publik supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan. Betul ya? Jadi salah satu tugasnya itu adalah menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat atau pelanggan. Dengan terciptanya komunikasi yang bagus, maka akan timbul tadi pengertian, mempercayai, akhirnya ada rasa toleransi. Oke, berikutnya memperbaiki citra organisasi. Ini salah satu tugas beratnya dari public relation adalah memperbaiki citra organisasi. Organisasi itu pasti ada naik turunnya ya. Ada pada posisi kadang organisasi tersebut ada masalah, baik itu berkaitan dengan hukum maupun produknya mungkin ada yang gagal ataupun sejenisnya. Nah, ini tugasnya public relation adalah memperbaiki citra organisasi yang kurang bagus tersebut sehingga masyarakat percaya lagi terhadap organisasi tersebut. Oke, berikutnya public relation memiliki tanggung jawab sosial. Ini merupakan instrumen untuk perusahaan agar ikut berperan serta dalam membangun masyarakat, terutama untuk kelompoknya sendiri atau publik internalnya di dalam perusahaan. Berikutnya komunikasi. Ini bentuk komunikasi yang khusus ya, karena timbal balik. Kenapa kok penting timbal balik? Karena harus ada feedback. Kalau komunikasi cuma satu arah, itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Tapi kalau bisa komunikasi dua arah, timbal balik, dan perusahaan bisa menanggapinya dan menyelesaikan dengan baik, insya Allah citra perusahaan itu akan tetap terjaga. Nah, ini yang Wawan sebutkan tadi, public relation itu bisa ke dalam ataupun keluar. Yang ke dalam itu ke karyawan ya, ke karyawan perusahaan ataupun pegawai. Kalau keluar itu ke masyarakat atau ke pihak-pihak di luar perusahaan, masyarakat atau pelanggan ataupun investor dan lain-lain. Internal fungsinya untuk apa? Agar tercipta karyawan yang mempunyai semangat kerja. Kalau eksternal dapat mengeratkan hubungan dengan pelanggan atau instansi-instansi yang ada di luar pemerintahan. Oke, selanjutnya kita sampai untuk menggali kemampuan kalian. Jadi tidak Pak Wan saja di sini yang menjelaskan tentang humas, tapi kalian juga harus aktif untuk mencari tahu tentang humas itu apa. Nah, sekarang yang menjadi tugas kalian apa? Kalian cari tujuan public relation secara universal. Cukup 4 saja, tapi berikan penjelasannya. Pak, nyarinya di mana? Bisa mencari di Google, buku referensi yang kalian miliki, ataupun kalian kalau ada saudara yang menjadi petugas humas atau menjadi PR, kalian bisa gali informasi dari sana. Tugasnya nanti dikumpulkan, cukup ditulis saja di selembar kertas atau diketik silahkan, nanti di screenshot kalau diketik atau di foto kalau ditulis tangan, dikirim ke WA group. Untuk pertanyaan dan lain-lain berkaitan dengan materi yang Pak Wan sampaikan hari ini, kita diskusikan di grup ya anak-anak, di grup kelas kita. Semua silahkan tanggapan atau mungkin pertanyaan atau mungkin kasus-kasus yang ada di sekitar kalian berkaitan dengan humas. Baik, selamat bekerja, sampai ketemu di grup, kita diskusi di sana, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan face shield atau kacamata pelindung apabila kalian keluar rumah berinteraksi dengan orang lain. Jangan lupa cuci tangan.
Sebisa mungkin tangan jangan sampai memegang wajah. Sebelum megang, kalaupun terpaksa harus megang wajah, cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Sampai ketemu lagi, jaga terus kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.